istiqomah sehingga kita bisa berkumpul, bersolawat, berzikir, berdoa sebagaimana kita malam hari ini berkumpul, di akhirat berkumpul, dan sama-sama berkumpul di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelewat suatu jalan, tiba-tiba Nabi berhenti karena Nabi terganggu dengan suara teriakan orang. Tolong, tolong, tolong. Maka Nabi mencari, dan habis itu Nabi berhenti di satu kuburan. Ujar Nabi, aku mendengar dua kuburan ini minta tolong karena orang di kuburan ini lagi disiksa. Manusia itu tidak meninggal, manusia itu nggak mati. Yang mati itu binatang, ayam mati, kambing mati, sapi mati. Manusia nggak mati, manusia hanya kembali. Oke, kembali dari nur kembali ke nur, dari Allah kembali ke Allah. Cuma pindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Gak mati karena roh itu kekal. Roh itu tercipta dari nur. Yang hancur hanya jasad. Kenapa? Jasad terbuat dari tanah akan kembali ke tanah. Roh terbuat dari nur akan kembali ke nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah, pindah alam. Karena itu kalau ada orang meninggal dunia, nggak ada kalau telah mati si aman, nggak ada. Telah berpulang ke rahmat Allah, telah mati, nggak ada. Pengumuman telah mati itu mesti pengumumannya telah berpulang ke rahmat. Pulang kampung. Orang pulang kampung nggak punya duit, susah nggak? Susah. Malu. Mau jajan susah, mau belanja susah, mau bagi-bagi duit susah. Pulang kampung, apalagi kampungnya ada di seberang jauh. Di mana? Padang sana. Kalau nggak punya duit banyak, ngalih. Nah, kita pulang kampung kita lebih jauh dari antar pulau. Pulang kampung kita lebih jauh dari antar negara. Tapi pulang kita bukan antar kampung, antar pulau, antar negara. Pulang kampung kita ke akhirat. Karena asal usul kita dari akhirat, kembali ke akhirat. Bawa apa ya? Sudah nabung nggak? Sudah persiapan nggak? Nabi ini disiksa ini. Coba Pak, ambilin daun kurma, pelepah kurma. Nabi menancapkan di situ. La Allah yakhaffu alahuma ma lam yabisa. Allah akan meringankan siksa orang yang diazab di kuburan ini sebelum daun ini kering. Itulah dalil kita, landasan kita kenapa orang dikubur dikasih kembang-kembang dan dikasih daun. Dikasih daun nggak? Kalau kita ada orang meninggal kasih daun nggak? Kasih daun apa? Daun pandan, bukan daun pisang. Dipikir pais. Kayak keras saja kan. Apa? Untung kain kafan itu warnanya putih. Kalau enggak dipikir pais patin itu. Untung putih. Nah, habis itu Nabi mengatakan ini akan beristighfar, ini akan mengampuni dosa-dosa, meringankan azab orang yang dalam kubur. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini orangnya jahat kan, pembunuh kan ini. Pengedar narkoba ini, korupsi berapa? 270 triliun lah aku. Nabi bukan, mereka disiksa oleh Allah bukan karena dosa-dosa besar. Mereka disiksa oleh Allah karena dua hal.
Yang satu yamshi fin namimah, suka adu domba. Yang kedua lam yastabrid lil baul. Yang kedua enggak hati-hati dengan urusan najis, yaitu masalah kencing. Hati-hati ya. Namimah ini dosa besar. Namimah ya, suka adu domba, suka nyampaikan omongan ke orang lain. Ada si Rahman berkisah sama saya, Tip, Pak, tahulah kan si Joni apa orangnya itu kayak ini, orangnya itu anak halus, orangnya jahat, pernah penipu ya. John, apa? Tadi saya ketemu si Rahman, Ikam tuh kayak ini. Yang dulunya orang ini berteman, gara-gara saya sampaikan omongan si Rahman ke si Joni, akhirnya Joni benci. Akhirnya Joni bermusuhan. Yang dulu berkawan bermusuhan, yang dulu bersaudara bermusuhan, yang dulu bertetangga bermusuhan, yang dulu akrab saling cinta saling sayang bermusuhan. Kenapa? Karena ada pihak yang ketiga nyampaikan omongan ke A ke B. Itu ngarannya adu domba. Walaupun betul orang curhat, orang kisah itu bukan untuk dikisahkan lagi. Orang kisah itu cuma pengen ngeluapkan karena mungkin dari jengkelnya lah. Jangan dikisahkan sama orang yang diomongin tadi. Bisa betimpasan itu. Siapa gara-garanya? Gara-gara pian. Nah, pian inilah yang adu domba. Dosanya besar. Nama yaqulul hasanat kama yaquluna al-khata. Orang namam, orang yang adu domba itu akan menghangus dan menghabiskan seluruh amal baiknya seperti api yang membakar kayu habis. Karena itu kalau ada orang, ibu-ibu ya, nah, bapak-bapak juga kadang ada orang kawanan berkisah, bercurhat, bercerita, jangan dikisahkan lagi, rahasia tuh. Jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong-ngomong. Kisahkan lagi. Kenapa si Dewi kisahkan sama si Ratna kisahkan lagi si Mina sana. Habis sekota bangun. Nah, jangan. Tuh dosa besar. Karena itu pian kalau ada masalah rumah tangga, pian kalau ada masalah dengan kawan, pian ada masalah dan nggak suka dengan manusia, jangan sembarangan berkisah sama orang. Kisahnya sama harus orang yang terpercaya. Kenapa? Orang terpercaya itu pertama bisa nasihatin pian, yang kedua bisa membuat tenang hati pian, yang ketiga bisa menjaga rahasia pian. Masuk kampung masalah pian menyebar. Padahal nggak ada yang tahu kemarin. Kemana kisah ke guru kah, Ustadz Suhaimi kah? Nggak mungkin Pak, Ustadz Suhaimi tiba-tiba bisik-bisik tetangga. Nggak mungkin juga. Ngerumpi, ibu-ibu sini. Apa? Ada kisah baru nih? Nggak mungkin juga. Kenapa? Ustadz Suhaimi. Kisah sama Habib, kisah sama guru, kisah sama Ustadz. Karena apa? Ya orang soleh insya Allah tidak mengumbar aib orang. Kalau kawan, saudara, teman, apalagi tetangga sudah kada bantuin masalah, malah justru masalah kita diumbar kemana-mana. Nang bungol itu bukan dia, kita salah kisah, salah curhat kepada orang. Jangan suka mengadu domba, dosanya besar. Bisa membuat manusia benci satu sama lain, berpisah satu sama lain, orang rusak hubungan sama satu sama lain karena adu domba. Yang terakhir masalah najis, orang yang sembarangan kencing, baik laki-laki dan perempuan, kencingnya dia sendiri atau kencingnya orang, kencingnya anak, kencingnya suami, kencingnya istri, siapapun, hati-hati terhadap kencing, karena kencing itulah yang mana dapat menajiskan anggota badan dan baju sehingga ibadah kita tidak sah. Kalau tidak disah, takutnya ibadah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau punya anak kecil di rumah, hati-hati. Kalau pian punya baju, kalau nyucinya di mesin cuci,
anak pian yang laki-laki jangan dicampur dengan baju sembahyang pian. Bukan hanya baju sembahyang, baju biasa juga jangan dicampur. Kenapa? Karena suatu saat pian pakai baju itu keluar kota, keluar daerah, pian hendak sembahyang kan, gak mungkin bang pian di jalan ganti baju dulu hanya sembahyang kan, gak di baju itu juga. Baju jalan dibuat sembahyang, baju pesta dibuat sembahyang, iya kan? Kenapa? Kepepet sudah. Tapi kalau sudah nyampur, kenapa? Karena anak laki itu sembarangan kalau kencing. Kalau perempuan tuh alhamdulillah, Pak, pipis, toilet. Kalau anak laki itu gambaran pian waktu kecil. Oke, gambaran pian waktu kecil dimanapun, kapanpun. Jadi, walaupun di tengah jalan nih anak kencing, digambar. Itu anak laki kan cepok, habis itu jadi satu dengan mesin cuci baju kita, baju ibu-ibu akhirnya menyatu, najisnya dengan semua baju aslinya satu aja, akhirnya najis semua gara-gara kita sembarangan, sembrono, kurang hati-hati kepada kencing. Walaupun kita sujud sampai dahinya gosong, nggak diterima ibadahnya oleh Allah ya nah. remeh. Habis itu kalau kencing buat laki-laki hati-hati, jangan kencing berdiri. Kencing berdiri itu kebanyakan tidak bersih, pasti nggak bersih, harus duduk. Kecuali memang yakin bang, tapi enggak juga, karena paling bagusnya kencing yaitu duduk, karena betul-betul bersih dari dalam. Orang yang sering kencing berdiri, menurut kedokteran saja dikhawatirkan kena tuha-tuhanya, kena kencing batu, keluar batu segini-gini ya Pak, keluar akik, keluar bacan, keluar batu virus, kena masalah. Nggih, kawan dijual krotok bacan, nggih, batu sapir, nggih, apalagi batu virus, bulu topas, itu masalah. Kencing kan payu juga dijual, sakit minta ampun. Kenapa? Karena kita kurang bersih ketika kencing. Karena itu 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan bagi kita bagaimana hidup sehat jasmani dan sehat rohani. Karena itu kalau ada kita ke bandara, ke masjid, kemana tempat-tempat umum, walaupun disediakan kencing berdiri, jangan dipakai. Pakainya lebih baik di WC, di dalam WC. Ngantri semenit, 2 menit, 5 menit gak ada masalah. Yang penting ibadah pian selamat. Ini darurat, ini darurat. Karena manusianya banyak kalau sholat, lebih banyak manusia mana? Lebih banyak mana? Masjidil Haram, Masjid Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Indonesia manusianya. Ya bah, kalah lah. Seluruh dunia ngumpulnya di Masjidil Haram, kumpulnya di Masjid Nabawi. Adalah di Masjid Nabawi itu kencing berdiri. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Ini yang aneh, masjid di sekitar kita. Habis itu ada pengajian ustadz, ada pengajian guru, ada pengajian habib, renovasi bagus masjidnya. Disediakan kencing berdiri. Rugi bikin pengajian, seakan-akan ilmu guru, ilmu habib, ilmu ustadz kada manfaat, nggak manfaat. Darurat nggak ada darurat. Yang lebih ganal, yang lebih besar, yang lebih banyak orangnya aja kencingnya masih duduk. Hati-hati ya. Karena itu harus berhati-hati dari najis yang mutawasitoh tadi, najis yang sedang. Ya, termasuk najis yang sedang adalah masalah kencing. Wal mutawassithah tanqasimu ala qismain. Najis yang sedang. Najis yang sedang ini apa? Sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan belakang, dari jalan depan, dari jalan belakang, baik itu milik manusia dan binatang, itu namanya najis mutawassithah.
najis. Kotoran cicak, kotoran tikus, kotoran apa aja, kotoran manusia, semuanya hukumnya najis, apapun kotorannya. Karena itu bagus, saya setuju kepada tradisi orang-orang di Kalimantan, mereka yang masih menggunakan ember kecil yang ada di WC. Kenapa? Sekali pakai habis, sekali pakai habis. Ketika kejatuhan yang namanya cicak, tai cicak, kotoran cicak, nyaman buang airnya. Waalaikumsalam Muhammad. Tapi kalau sudah baknya ganal, kejatuhan najis, sayang, banyu bayar lama. Dibuang tuh sayang, kada dibuang tuh najis. Akhirnya orang yang tidak tahu hukum bercebok ada di situ, dijebak air besar cebok di situ, akhirnya tidak sah, akhirnya najis. Untuk basuh najis walaupun bersih belum tentu suci. Nah, walaupun bersih belum tentu suci. Kenapa? Belum, airnya sudah najis karena kejatuhan kotoran cicak. Nah, najis mutawasito itu, najis yang sedang itu apa tadi? Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan belakang 4 manusia dan binatang, kemudian darah, nanah dan lain-lain, itu semuanya hukumnya najis. Kecuali darah manusia yang keluar dengan sendirinya, bisulan tiba-tiba pecah, darahnya kena badan, darahnya kena baju, maka hukumnya suci karena miliknya sendiri. Kemudian kena jerawat, habis itu apa saja, kena parang, kena timpas, luka, berhubung miliknya sendiri, maka hukumnya suci asalkan mengalir itu darah dengan sendirinya. Beda hukum kalau seandainya darahnya dikeluarin, sholat imamnya lama, akhirnya mencet jerawat, cerot, netes. Lebih parah lagi, imam lama, burit dipegang, apa bisul dipencet. misal, kayak apa? Maka sholatnya batal karena dia di dalam sholat. Tapi ketika dia tidak sholat, maka ya wudhunya tetap sah, bajunya saja yang najis. Karena apa? Karena dia sengaja mengeluarkan darah. Nah, kalau seandainya luka, walaupun ini merah semua, karena memang rembesan dari perban tadi atau luka tadi, maka nggak masalah, karena mau nggak mau darah akan keluar ketika luka, kecuali sengaja. Kalau sengaja maka hukumnya najis, kecuali sedikit itu dengan seukuran koin, duit koin tuh, lebih dari itu hukumnya najis, kurang dari itu maka tetap hukumnya suci. Kalau tidak sengaja walaupun banyak maka tidak ada hukum karena miliknya sendiri. Paham? Salongi. Darah yang banyak dilihat. Darah yang banyak kalau miliknya sendiri maka tidak masalah asalkan keluar dengan tidak sengaja atau mengalir dengan dirinya sendiri. Paham? Darah yang sedikit dilihat juga. Kalau dari miliknya orang, maka batasannya darahnya ayam, darahnya kambing, darahnya orang, misal kena baju kita, kena badan kita, maka paling sedikit, paling banyak seukuran botol inilah. Nah, cuma Islam 1 tetes saja yang suci. Sebetulnya najis, tapi berhubung cuma 1 tetes, ma'fu, dimaafkan. Sebesar ini ya. Berarti kan ibarat 1 tetes, 2 tetes saja ya. Dari darah orang lain atau darah dari tempat yang lain kena di kita. Paham ya?
Kemudian darah kalau kita keluarkan secara paksa tadi, bisul dipaksa keluar, dipencet. Kemudian apalagi jerawat dipencet, dipaksa keluar, maka sama itu hukumnya dengan darah yang nyiprat dari tempat yang lain. Dimaafkan kalau cuma setetes, 2 tetes, lebih dari itu walaupun darahnya sendiri tetap hukumnya najis. Nah, kemudian najis itu ada 2, ainiyah wa hukmiyah. Najis secara nyata, najis secara hukum. Najis secara mata itu adalah najis yang masih kelihatan mata, nggak kelihatan tapi bau pesing, itu namanya najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang masih kena bisa diradar oleh pancara indera. Pancara indera kita apa? Penciuman, mata, dan rasa. Analisisnya nggak ada nih, cuma baunya pesing. Nah, itu tetap hukumnya najis. Baunya nggak pesing, cuman basah. Kena kencing nggak, kena kotoran nggak, kena darah, maka ya tetap najis. Atau rasa, baunya nggak ada, bendanya nggak ada, ya dirasain. Kalau pengen Pak, rata-rata memang kalau baunya nggak ada, rata-rata rasanya juga tidak ada. Nah, itu namanya ainiyah, najis yang terkena sesuatu yang terkena najis tapi masih bisa dijangkau dengan panca indera. Maka gimana cara membersihkannya? Maka cara membersihkannya wajib dihilangkan dulu. Kalau ada bau dihilangkan bau, kalau ada benda dihilangkan benda, kalau ada rasa dihilangkan rasa. Baru di sini kalau itu semuanya suci, maka habis, maka hukumnya suci. Oke. Nah, nyempokin anak kena kotoran cicak itu harus dibuang dulu kotorannya, baru dibilas sampai bersih, maka hukumnya suci. Nah, kalau masih ada warnanya maka masih najis, masih ada baunya beb, masih najis, kecuali emang sulit sudah dibasuh, habis cebokan sudah dibasuh, sudah digosok sama tanah, bukan disabun. Sabun tidak menghilangkan najis, tidak menghilangkan bau, tidak menghilangkan rasa, tidak menghilangkan benda. Sabun itu nutupin bau, tidak menghilangkan. Karena itu, kalau habis cebok jangan sabunan dulu tangannya, bersihkan dulu, hanya pakai sabun, paham ya? Bersihkan dulu sebersih-bersihnya tangan kita, baru pakai sabun. Nah, karena itu kalau seandainya di tangan kita ini masih ada bendanya kuning, habis makan apa ini, makan kuning ini? Apa bau? Ini kok bau? Ini apa, tangannya warna merah misal, kena darah apa? Nah, maka harus dihilangkan sebersih-bersihnya, baru boleh pakai sabun. Karena sabun tidak menghilangkan bau, tidak menghilangkan rasa, cuma nutupin saja. Nah ya, cuma nutupin saja. Nah, kalau emang sulit banget, sudah dibilas, sudah digosok, sudah macam-macam, warnanya tetap ada, maka hukumnya tetap suci. Ya sama, habis makan pete itu, ingat kami. Sudah masih bau nih, tetap hukumnya suci. Karena apa? Bendanya sudah habis, rasanya sudah habis, karena tinggal baunya saja. Kenapa kok tetap suci? Karena saking sulitnya menghilangkan bau tersebut. Nah, paham ya? Satu saja. Nah, hukmiyah ini apa? Najis yang sudah tidak ada semuanya. Bekas kencing di karpet, bekas kotoran basah nempel di karpet, bekas najis di karpet, cuma sudah setahun, baunya sudah nggak ada, rasanya sudah nggak ada, bendanya sudah nggak ada, cuman belum dicuci nih. Apa? Apakah suci? Belum. Kayak apa? Tetap harus dibersihkan, harus dicuci. Bang, tetap harus dibersihkan, harus dicuci. Ini namanya najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah walaupun tidak dibasuh semua, gak masalah. Yang penting, yang penting misal apa?
Ini najis ya. Kita siram air sedikit, yang penting air tadi ngelewatin bekas najis tadi. Ini kan ada kotoran, kita siram air 1 gelas saja. Asalkan ngelewat bekas najis, maka najisnya menjadi suci. Paham ya? Nggak perlu disiram semuanya. Karena itu kalau ada bekas kencing, bekas kotoran, kalau seandainya mau ngepel serumah kan, oh iya loh. Kayak apa? Jadikan hukmiyah, keringkan, dipel, ini masih tetap najis ini. Dipel, dikeringkan, ini masih tetap najis. Nah, kalau sudah kering, maka jadi hukmiyah ini. Nggak perlu disiram satu rumah, cukup itu aja. Ngambilkan air 1 gayung, disiramkan, maka hukumnya langsung suci. Sama juga seperti mesin cuci. Mesin cuci, paham? Mesin cuci itu makanya jangan pakai sabun dulu kan? Maka jangan sabun dulu, dibilas, digiling, buang airnya. Maka seandainya ini ada najis, maka najisnya akan menjadi najis hukmiyah. Sudah nggak ada apa-apanya lagi. Baru yang kedua, bilas kasih air dan kasih sabun. Nah, ibu-ibu ini khususnya ya. Karena itu kalau punya anak kecil, kalau pengen simple, jangan langsung kasih sabun, giling dulu sama air, buang, baru yang kedua pakai sabun, maka akan menjadi suci. Sangat gampang ya. Dibilang ribet itu gampang, dibilang gampang itu ribet. Inilah masalah najis. Emang enteng, ringan. Cuman kalau nggak hati-hati, maka sia-sialah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya sudah kita jungkir balik ibadah, zikir, wirid, sholat, tahajud, ternyata sia-sia pahalanya semuanya karena kita kurang hati-hati terhadap najis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan najis di dalam diri kita, bersihkan najis di dalam hati kita, sehingga kita menghadap kepada Allah bersih dan suci sesuci-sucinya, sehingga dosa kita juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Nah, selesai dah masalah najis. Itu aja. Oke, masalah najis habis sudah. Kita akan bahas berikutnya, yaitu a'dzarus shalah. Uzurnya sholat. Orang ketinggalan sholat tapi nggak dosa gitu loh. Ada orang ketinggalan sholat dosa. Ada orang kelewatan dosa sholat dosa. Ada orang kelewatan sholat, ada orang ketinggalan sholat cuman gak dosa. Paham ya? Apa yang pertama? An-naumu wan nisyan, ketiduran dan lupa. Orang ketiduran, bangun-bangun asar, padahal belum sholat duhur. Apa? Nggak dosa karena ketiduran. Bukan sengaja ya. Bukan sengaja. Nanti ada syaratnya. Bangun-bangun isya, apa nih belum sholat maghrib, maka tidak dosa. Bangun-bangun jam 7 pagi, jam 7 pagi, akhirnya sholat subuh campur duha. Apa nih? Nggak dosa. Dengan catatan yang pertama yaitu tidurnya sebelum masuknya waktu. Jam 11, jam 11 ini kayaknya mau tidur sebentar ya kan? Tidur kebablasan sampai asar. Apa? Nah, nggak dosa karena dia tidurnya sebelum duhur. Paham? Kalau sudah adzan, ini jam 2 masih lama, duhur waktunya masih lama, tidurlah sebentar, ya kan? Padahal sudah masuk waktu, kebablasan asar baru bangun, dosa.
sudah tetap wajib ganti, wajib qadha dosa. Kenapa? Karena dia tidurnya sudah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh sudah 5 menit ya kan? 5 menit selimutan lagi. Kayak apa nih? Tiba-tiba bangun jam 7 dosa. Kenapa? Karena dia waktu adzan, karena dia waktu masuk subuh sudah bangun. Kecuali dia subuh jam 5, dia jam 4 kencing. Jam 4 kencing. Selama nih, santai dulu baring kuring. Jam 7 bangun, enggak dosa. Kenapa? Karena dia tidurnya sebelum waktu masuk subuh. Paham? Dengan catatan tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Paham ya? Satu. Yang kedua, bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Oke, kalau kebiasaan ini apa? Kebiasaan saya kalau saya tidur, misal kalau saya tidur, ini biasanya kalau saya tidur itu nggak bisa sebentar, pasti lama kan? Waktu itu terlalu lama. Maka walaupun sebelum masuk waktu dia tidur, dia tetap dosa kalau ketinggalan. Kenapa? Karena dia kebiasaan tidurnya nggak bisa sebentar. Dia sudah tahu kalau aku tidur pasti kebablasan, ya kan? Kalau aku tidur pasti kebablasan nih, karena aku pasti ngantuk, karena aku tidur nggak bisa benar, maka itu juga hukumnya dosa. Paham ya? Bukan disengaja itu, nggak sengaja karena ketiduran, sengaja ini mulai malam pada guring, ya kan? Mulai guring. Ini sudah nggak kuat, padahal sudah jam 4, nunggu sejam kata tahan nih. Kalau tidur, ini bisa kebablasan, tidur dia. Ya. Padahal dia sudah tahu bahwa dia akan kebablasan, maka hukumnya dosa, wajib kan ganti. Kemudian yang terakhir 2 aja ya, yang kedua yaitu an-nisyan, lupa. Kalau lupa itu nggak ngaruh tempat, sengaja nggak sengaja, namanya lupa, maka hukumnya tidak dosa. Nah, Ramadan, yang biasa pagi-pagi ada kan? Nasi kuning kan haruan, lupa dia nasi kuning kan haruan, makan es teh untuk 5, sanggar 3, puasa ulunnya ya. Berhubung namanya lupa, maka tidak ada hukumnya tetap sah dan tetap dapat pahala. Lupa melakukan hal-hal apapun, melupakan apa? Lupa Ramadan nggak boleh hubungan suami istri, lupa, aduh beb, kebablasan. Kayak apa nih? Kalau makan kan maklum aja. Ini kalau seandainya hubungan badan ini kayak apa? Lupa wepai. Emang kebiasaan ulun ini pusing. Nah, kalau kebegawi siang itu pusing, kayak apa? Kebablasan, nggak sengaja, lupa, maka hukumnya tidak dosa, maka sah. Terus kayak apa beb? Bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sengaja, lupa, ini nggak ada hukum. Apapun, lupa nggak bayar utang, apa? Nggak dosa. Namanya lupa. Asalkan jangan lupa aja sama istri pian lah. Bahaya itu lupa. Wah nanti, lu punya istri kan? Ini bahaya nih. Lupa, maka tidak ada hukum. Karena itu manusia ketinggalan sholat karena ketiduran, manusia ketinggalan sholat karena lupa, maka hukumnya tidak dosa, tapi tetap wajib pondok, tetap wajib ganti sholat. Bangun tuh jam 6 ini sudah mandi, wudhu, sholat subuh, walaupun sudah 7, walaupun sudah jam 8, habis itu berangkat kerja, nggak dosa. Jangan ditunggu sampai besok-besok, enggak. Begitu kamu punya kesempatan, qadha, bayar sholat, walaupun ketinggalan karena lupa, walaupun ketinggalan karena lupa. Biasa Rasulullah SAW bersabda, al-insan, manusia itu bahasa Arabnya insan.
Kenapa sih manusia itu kok dinamakan insan? Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah. Sebaik-baiknya manusia pasti pernah punya salah. Sesalah-salahnya manusia pasti punya kebaikan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada duri. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada daging. Sama manusia, sejelek-jeleknya manusia pasti punya kebaikan. Sebaik-baiknya manusia pasti punya kejelekan. Nah karena itu jangan menjadi manusia itu nggak usah sombong, nggak usah merasa lebih baik daripada orang lain, nggak usah merasa lebih mulia dari orang lain. Sebaik-baiknya kamu pasti kamu, siapapun diri kamu pasti punya kejelekan, pasti kamu punya salah. Cuman ditutupin aja salahmu, aibmu, dosamu oleh Allah. Gak usah bangga kamu, gak usah sombong kamu. Nah, begitu juga sejelek-jeleknya manusia pasti punya kebaikan. Jangan kita ngerendahkan orang lain. Sebungul-bungulnya orang, sejelek-jeleknya punya kebaikan, tetap ada kebaikan. Orang ahli sholat, ahli zikir, ahli wirid, ahli kebaikan banyak. Ada aja kurangnya. Apa kadang? Orangnya apa? Pemarah. Ngomongnya kadang nyaman. Ahli sholat, ahli zikir, ahli itikaf. Giliran sering itikaf di masjid. Giliran nyumbang masjid, berat. Itu kekurangan. Nggak ada manusia sempurna, mesti ada kekurangannya. Karena itu kita nggak boleh bangga diri, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Karena manusia sejelek-jeleknya masih ada kebaikan, kita sebaik-baiknya orang masih punya kejelekan. Nah, memang manusia itu tempatnya khotok, tempatnya salah. Yang paling hebat itu bukan orang yang baik dari lahir baik, enggak. Yang paling baik adalah orang yang punya salah, aku salah. Orang yang punya dosa minta maaf. Orang yang bermaksiat, orang banyak dosa minta ampun, minta istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya hamba adalah orang yang punya salah, yang selalu minta maaf. Tuh, nggak ada manusia yang betul terus, baik terus, enggak, pasti punya salah. Nah, sebaik khata'un, semua manusia punya salah, dan sebaik-baiknya kesalahan manusia orang yang selalu minta maaf. Kalau lupa ini penyakit memang. Siapa nggak punya lupa? Bahkan Rasulullah SAW pun juga pernah lupa. Rasulullah pernah lupa. Wali-wali pun lupa. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad nggak pernah lupa, buat apa kita nih? Karena itu Nabi pernah lupa di dalam sholat duhur, ada di masjid, sudah 2 rakaat, Nabi salam. Bingung sahabat, ya Rasulullah, ini kok jamak kosor, kabeh lupa aja. Sahabat keceplosan juga. Kan sholat itu nggak boleh ngomong, Pak. Sahabat di belakangnya Rasulullah. Kalau biarkan imam salam diam, toleh. Jadi sahabat Nabi langsung ngomong, ya Rasulullah, nasita kosorta, pian ini lupa atau jamak kosor? Nabi kadang ngomong, Nabi tidak merubah posisi. Walaupun sudah salam, Nabi langsung naik berdiri, nambahin 2 rakaat. Nah, coba lihat. Ketika pian lupa, ada contohnya Nabi Muhammad. Karena itu mukjizat Rasulullah SAW. Jangankan kelebihan Nabi, kekurangan Nabi itu mukjizat Rasulullah. Orang lupa itu kan masalah, pelupa itu masalah, pikun itu masalah. Kalau milik di kita, tapi ketika pikun, pelupa itu ada di dalam Nabi, merupakan mukjizat. Akhirnya berhubung Nabi ada lupa, maka lupa Nabi itu menjadi tuntunan kita, menjadi syariat Islam ketika manusia ibadah kepada Allah. Paham? Nah, lupa, nggak masalah. Lupa ngomong waktu sholat sah.
lupa makan puasa sah, lupa nggak masalah, asalkan tidak pura-pura lupa itu nggak masalah. Karena lupa udah tiap hari ada nggak 100 ada nggak 100 gila bayar lupa. Nah ini yang masalah. Oke, Masya Allah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah menutupin kekurangan di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semenjak ini maka tidak apa-apa dan tidak dosa hukumnya ketinggalan sholat. Lupa sebabnya apa? Ya lupa. Bukan karena sebab apa-apa, lupa sebab hal-hal yang biasa. Beda halnya lupa dengan hal-hal yang haram, apalagi begitu juga yang makruh. Lupa. Ngapain kamu kok lupa? Lupa, aku habis main biliar. Ya tetap dosa itu. Lupa terhadap sesuatu yang mubah. Kerja lupa, duduk lupa. Apa ini? Mancing lupa, bukan lupa ya. Mancing kan masalah. Mancing lupa. Nongkrong rokok di belakang nggak tahu mikir apa sampai 10 jam. Lupa deh, mulai dari duhur, asar, parang, maghrib sudah gelap nih. Jadi kesambat setan nih. Apa? Maka tidak dosa. Jangan asalkan lupa bukan perkara yang makruh. Apa makruh? Makruh itu lalai kepada hal-hal yang melalaikan daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa karena sebab main kartu, lupa karena sebab main karambol, lupa sebab main apa ini tadi catur, lupa karena main bulu tangkis. Itu semuanya hukumnya dosa. Yang gak dosa adalah hal-hal yang lumrah, hal-hal yang mubah. Itu maka tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Oke, ini saja mungkin pembahasan kita bab masalah sedikit najis dan sedikit udur sholat. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berikan kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Ayo tanya sana. Ya Habib, kalau yang misalnya tetesannya tadi kan dikit-dikit halus ya, tapi banyak petetannya. Percikan ya. Bagi mikrofon. Nah, sandang ini sandang saja. Dia bagi-bagi ilmu, Habib, apa tuh? Yang tadi kan darah tadi kecil-kecil ya. Cuma banyak kecilnya tuh, enggak apa-apa. Banyak. Kalau kecil-kecilnya banyak digabung ya banyak juga. Ya, itu darah dari luar ya. Maka hukumnya tetap najis. Berarti kan nyiprat banyak tuh. Tapi kan kecil. Banyak. Kecil-kecil segini-gini. Nah, kalau digabung kan tidak lebih dari koin, maka hukumnya tetap suci dan sah dibawa sholat. Kalau lebih dikumpulkan daripada duit yang koin, maka hukumnya najis. Darah, nanah, muntah hukumnya najis ya. Muntah hukumnya najis. Kenapa? Karena muntah itu keluar dari perut. Hukumnya sama dengan kotoran. Kotoran itu juga menjadi najis karena keluar dari perut. Liur, ludah nggak najis. Kenapa? Karena liur dan ludah, begitu juga dahak, keluar dari mulut dan tenggorokan. Maka hukumnya ludah, liur, dahak, maka tetap hukumnya suci. Atau lagi, Bit. Ya. Itu kan kita kalau kencing ya, kencing berdiri tapi di samakan cebokan. Nggak apa-apa kan? Kencing berdiri maksudnya? Tapi cebokan kita itu untuk kita nyangga itu air kencingnya. Disangga. Jadi ini kita kencing berdiri. Kira-kira. Disanggai oleh ini cebokan tadi cebokan. Tapi berdiri. Nah, jadi masalahnya itu kalau kencing berdiri itu banyak masalah. Pertama, rawan nyiprat.
cipratan. Kalau ditandai dengan cipuk mungkin aman dari Iya. nyiprat, cuman tidak aman daripada bersih di dalam saluran kencing kita tadi. Masalahnya karena itu ketika tidak sesuai sunnahnya kan habis kencing dehem diurut 3 kali pelan-pelan. Oke, habis itu selesai kok kayak ada yang keluar, itu was-was saja, lanjutkan, tidak masalah karena kita sudah sesuai dengan sunnah. Tapi sudah kencing walaupun duduk nggak dehem, nggak diurut, tiba-tiba kayak keluar, bukan kayak, itu memang keluar. Apalagi kencingnya berdiri, kayak keluar, bukan keluar, itu memang jelas keluar karena kamu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika buang air ke kecil. Nah, was-was itu apa? Setelah menjalankan sunnah, setelah menjalankan syariat, tata krama buang air kecil, tiba-tiba kok kayak keluar, itu namanya was-was. Lanjutkan, itu tidak masalah, tetap hukumnya suci. Ada apa tanya? Ini hari Jumat nih. Biasa kadang-kadang malam dijaga, lalu ketiduran jam 10 tidur. Terus tidur, begitu bangun pas orang sudah pulangan sholat Jumat. Ya, jadi itu apakah langsung diganti dengan sholat zuhur atau gimana? Oke. Malam berjaga, rendah kah? Jaga malam. Rendah bang lembur. Pemilu. Oh, pemilu. Iya. Mungkin lembur. Berarti memori. Nah, kalau seandainya itu kan nggak sengaja, bukan biasa, itu kan sekali-sekali itu. Nah maka nggak masalah, maka hukumnya tidak dosa. Terus apa Jumatnya, Bib? Jumatnya sudah nggak bisa Jumatan, karena Jumatan itu ada khutbahnya, harus ada yang mendengar. Nah kalau pian sendirian, siapa yang khutbah, siapa yang dengar? Terus kayak apa, Bib? Langsung kalau ketinggalan sholat Jumat, sholat duhur, bukan 2 rakaat, sholat duhurnya tetap 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Ya, lagi deh sambungannya. Di masjid sana ada orang khutbah itu terlalu panjang, lalu ada sebagian yang pulang. Lalu yang pulang itu pernah tanya dengan kami, kawan tanya dengan aku, nyuruh aku sudah ditanyakan ke orang tahu gitu. Jadi yang kawan yang pulang tadi artinya apakah dia wajib mengerjakan sholat lagi di rumahnya itu atau bagaimana ini? Ya dosa, walaupun dia sholat duhur ya dosa, walaupun dia sholat duhur tetap hukumnya dosa. Ya. Kalau sholat duhur itu wajib, dia nggak Jumatan kok. Maka dia tetap sholat duhur 4 rakaat, dan tapi hukumnya dosa. Dosanya ketika pulang tadi. Iya, karena dia nggak sholat Jumat, bukan karena pulang. Karena Jumat, nggak sholat Jumat. Seandainya dia ada di rumah, nggak ke masjid, ya sama juga hukumnya. Jadi masalahnya itu bukan karena pulang, bukan karena bukan karena dia pulang dari Jumatan karena khutbahnya terlalu panjang, atau karena apa? Enggak, berhubung dia itu enggak sholat Jumat, orang khotib enggak dengarkan khotib, cuma dia hadir sholat Jumat. Waktu khotib turun, dia datang, enggak dengarkan khotib kan? Dia ikut sholat Jumatan ikut sholat Jumat, maka tetap sholat Jumatnya hukumnya sah, walaupun dia nggak dengarkan khotib sedang khutbah. Tapi jangan disampaikan sama orang itu lah. Kaina orang sudah sholat, hanya harinya datang. Jangan sampaikan. Jadi orang nggak dengarkan khutbah, itu hukum sholat Jumatnya tetap sah. Jadi kayak datang, imam sudah sholat, walaupun ketinggalan 1 rakaat, maka tetap hukum sholat Jumatnya hukumnya sah. Habis salam nambahin lagi 1 rakaat. Nah, kecuali datang sudah tahiyat hanya datang kayak apa?
dia niat sholat Jumat, habis itu nambahin 4 rakaat duhur, kayak apa? Tetap nggak dosa. Walaupun nggak sholat Jumat, tapi dia niat sholat Jumat. Paham? Berhubung tidak dapat 1 rakaat dengan imam, maka wajib sholat Jumatnya 4 rakaat. Paham ya kan? Nah, tuh. Ringannya Nah. Ya masih ada. Jadi kalau datang sudah sholat, imam sudah sholat 1 rakaat, maka dia tinggal nambahin 1 rakaat. Datang sudah tahiyat, ya sudah niat Jumat, tapi 4 rakaat. tapi 4 rakaat. Makanya itu di dalam kitab fikih ada teka-teki itu, nawala sholat. Ada orang nggak niat tapi sholat, ya kan gitu. Apa sholat apa? Ya ini niat apa, nggak niat tapi sholat, nggak niat sholat duhur tapi sholat duhur. Apa itu? Ketika Jumatan datang tahiyat terakhir, dia niat sholat Jumat tapi disuruh sholat duhur. Jadi niat sholat Jumat disuruh sholat duhur. Nah, niat nggak sholat tapi nggak niat, ya itu sudah. Nah, pasanya ya kemudahannya ya. Paham ya? Kalau paham? Paham semuanya ini. Paham. Oke. Nah, itu ini mau jangan disampaikan sama orang yang malas-malas itu. Akhirnya orang yang malas-malas itu begitu khutbah yang kedua apa itu? Allahumma firul muslimin wal muslimat. Sudah mau selesai nih, nyetar motor. Nah, siapa? Mending nggak dengarkan khotib daripada nggak sholat Jumat. Itu nggak dihitung Jumatan, hukumnya dosa. Tetap sholat duhur, kenapa? Wajib. Masih mending kan, walaupun telat nggak dengarkan khutbah, tapi dia masih sholat Jumat. Ya. Jadi lagi hutang masalah hutang. Ya, Mas Bro. Tapi kan hutang kan bisa lupa tapi tidak dosa. Maksudnya tuh, aku misalnya belanja di pasar, pitisku habis. Lalu aku beli telur. Tapi pitisku habis. Tapi kalau di pasar kami ini kalau aku lagi membayar lipat aku Lupa. Ya nggak masalah, gak dosa. Nanti di hari kiamat dia tetap gak dosa. Gak dosa. Tapi ketika walaupun kesempatan lain, kalau aku memang ketemu masnya harus dibayar juga kan? Loh, ya iyalah. Berarti pasti ingat. Lama maksudku dalam. Walaupun lama sama sholat apa subuh tadi kan, lupa dia. Yang kita masalahkan adalah dosanya. Ingat ya, yang kita masalahkan adalah dosanya. Ketika nanti sholat walaupun lupa, maka tidak dosa. Adapun ganti sholat tetap hukumnya wajib. Waktunya terserah, mau jam 7 sholat subuh boleh, jam 9 sholat subuh boleh, wajib diganti. Cuman hukumnya tidak dosa. Kenapa? Karena ketinggalan sholat subuh, karena lupa. Itu juga hutang. Namanya hutang sampai hari kiamat itu hukumnya wajib bayar. Asal ingat. Entah ingatnya besok, setahun, 20 tahun, 40 tahun, hanya ding, apa bang? Lupa beli bakso dulu belum bayar. Kayak apa? Enggak dosa, tapi wajib bayar. Tapi kalau sengaja tidak bayar, inilah yang hukumnya dosa. Paham Pak Ketua? Jadi yang kita bahas adalah dosanya, bukan sholatnya. Nyaman kalau seandainya lupa, habis itu gak wajib bayar. Akhirnya orang lupa semua. Bapak-bapak nggak ada, kalau nggak ada sekarang gantian. Ibu-ibu kasih mic. Ibu lagi. Si ibu mungkin ada yang bertanya, kasihan. Nang nenang ibu.
Mana guru Pairil tadi? Guru enggak? Nggak tahu mah. Mawat ke kantoknya lah. Tidur ya. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang tanya, bapak-bapaknya sudah nih. Mungkin ada tanya masalah apa aja, walaupun bukan pembahasan malam ini yang kita ceramahkan. Biar keluar paper. Apa lagi? Ada sebenarnya tanyaan lagi. Sogok menyogok ini ada dosa. Ini masalah Kelas neraka. masalah mandi. Masalah mandi. Enggak ada. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, pertanyaan sudah tidak ada, maka pembahasan dan pengajian kita tutup sampai pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah buat kita, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengangkat derajat kita dunia akhirat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur, Allah lindungi kita dari bala, musibah, penyakit, bencana, malapetaka, bahaya. Allah lindungi, Allah jaga kita daripada kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan setan, dan mudah-mudahan orang iri, dengki, orang hasut kepada kita, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kejahatan mereka kepada mereka. Orang-orang siapapun yang menghancurkan kepada orang-orang yang selalu berbuat tidak baik kepada kita, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa dekatkan kita dengan Allah, dekatkan kita dengan Rasulullah, sehingga hidup kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Busra. Saya nyatok juga. Ya enggak ada ucapan. Busra. Iya, dia adalah ketua. Pura-pura ingat. Pura-pura ingat. Pura-pura tapi sampai